Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di podcast Kecap with Friends edisi 2021. Kali ini aku ditemani oleh teman SMP Yeay. saya, Redira. Halo, apa kabar? Yeay, halo semuanya. Alhamdulillah nih ketemu Lulu lagi. Apa kabar Lulu? Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Kasih banyak atas waktunya. Udah mau aku ajak podcast. Ya, terima kasih juga telah mengundang saya. Alhamdulillah. Selama ini jadi penonton, sekarang jadi yang Ayo, Masya Allah, diajakin Masya Allah. ngobrol. Jadi udah deg-degan ya tapi enggak kan? Enggak sih, biasa Ya, aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Jadi kita itu satu SMP tapi kita kayaknya nggak pernah satu kelas nggak sih? Enggak pernah. Dulu nggak pernah sekelas, Lala pun nggak pernah sekelas kayaknya. Kamu 7 sampai 9 berapa aja tuh? Aku 7A, 8A, 9A. Kalau lu sama Lala, anak A banget ya, anak A terus. 8E, 7E, 8B, 9E. Kalau Lala 7D, 8C, 9C. Oh, 9C. Terus untuk mulai aku persilakan Redira untuk perkenalkan diri. Halo semua penonton Kecap with Friends edisi 2021. Kenalin. Nama aku Redira Sindaresta, biasanya dipanggil Redira atau Dira. Kalau sekarang aku kenalin diriku ke orang-orang di kantor biasanya Dira. Aku umurnya 23, sekarang tinggal di Jakarta Selatan, kesibukannya sekarang kerja aja. Masya Allah. Ya, terus kalau beda kamu SD di mana? Aku SD tuh di Depok. Kamu kan anak basket ya, lo tahu Koni nggak? Sampingnya lapangan Merpati, terus sampingnya lagi SDN Depok Baru 5, nah itu SD aku. Oke. Insya Allah. Ada teman SMP kita yang di SD situ juga? Adanya yang reguler sih, kalau nggak salah bertiga kita tuh. Kamu tahu nggak ya, namanya Silvi sama Anissa. Ya dulu di reguler dua-duanya tapi Oke. Oh, itu suatu jam SD aktif apa kamu kalau boleh tahu? Kenapa? Waktu SD aktif apa? Eskul atau kegiatan selain sekolah? Apa ya? Dulu tuh paling ikut dokter kecil. Terus dokter kecil tuh yang di belakang barisan pakai baju dokter kecil, terus jagain orang kalau misalkan ada yang pusing atau nganterin ke UKS gitu. Atau enggak apa ya? Oh, jadi petugas upacara juga pernah, yang bawain bendera. Yang jadi petugas obade juga pernah. Tapi dulu obadenya tuh bukan nyanyi, kalau di SD ku tuh main pianika. Jadi dulu kalau Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta itu tuh pakai instrumen doang, nggak ada yang nyanyi biasanya. Gitu. Terus lanjut. Nah, kan katamu tuh temanmu ada yang reguler gitu kan, kamu harus baik. Kenapa kamu ini sendiri, sendiri? Dari mana sampai dua by the way? Satu ini juga ya, satu lingkungan sekolah ya? Iya, satu kawasan. Kan di Depok dulu tuh SMP 2 kayak hits gitu kan, sekolah yang diinginkan banyak orang. Jadi banyak yang ngincer. Aku juga dulu selalu kalau lewat SMP 2 mikir kayak ini SMP aku nih nanti gitu. Jadi pengen masuk SMP 2 emang. Terus waktu itu pas dibuka RSBI, ya udah aku ikut tesnya aja, terus ternyata alhamdulillah masuk kan. Jadi ya udah, emang rezeki ya di RSBI berarti. Masya Allah, keren. SMP, nah SMP sendiri kamu aktif apa? Kita nggak ada cross-crossnya ya? Aku tuh pramuka lu waktu itu. Pramuka, oke. Kamu juga pernah pramuka nggak sih? Sama Lala juga. Iya, awal benar. Lulu Lala tuh dulu di pramuka ada 2 pasang nggak sih, anak kembar tuh, Lulu Lala sama Ceci. Ceci tapi reguler. Ceci tapi lebih rajin daripada Lulu Lala. Iya. Beda banget. Kalau kembar yang satu lagi Tuti loh, Anita. Tapi nggak pramuka sih. Basket juga kayak kamu ya. Kalau Anissa basket. Anissa basket. Kamu dari sampai kelas 3 pramuka lanjut terus? Aku tuh sebenarnya aktifnya kayak kelas 1-2.
kelas 3 tuh udah mulai nggak aktif gitu. Cuman pas SMA pernah sih beberapa kali diajakin kegiatannya kayak bersama, atau pernah juga lomba pas udah penegak sekali. Itu lomba apa ya, aku lupa, kayak bikin prakarya atau apa gitu. Aku tuh diajakin, terus ya udah mumpung lagi nggak terlalu banyak kegiatan juga, ya udah ikut gitu. Itu sih, Kamu dulu masih paling rajin juga nggak sih? Iya. Rajin apa? Itu pramuka. Lumayan Ya kan, awal-awal kelas 1 dulu sih lumayan sih. Lumayan sering. Lombanya banyak banget kan? Wah, banyak banget. Kamu pernah ngerasain ikut lomba juga gak sih lu? Kalau yang literally pure tentang pramuka enggak? Kayak misalkan semapur atau lomba tenda, lomba sampul, enggak sih. Pernah sekali-sekalinya yang lomba ngetik cepet kalau kamu ingat. Oh, kayak aku inget deh. Itu yang lomba awal-awal banget pas kita kelas 7 ya? Iya. Tapi gak menang gak sih kita tuh dulu masih cupu-cupu banget gitu. Iya, betul. Aku lupa juga sih waktu itu aku ikut lomba apa, Morsa apa ya? Kayak dulu pas lomba pramuka seringnya Morsa deh. Cuman gak terlalu ini lah. Ya Morsa mantap sih. Semua mantap banget sih latihannya juga. Tuh Ya hebat. pramuka parah sih. Sampai hitam keling banget kalau dijemur. Seru-seru, tapi seru banget pramuka. Tapi kamu kenapa waktu itu awal milih pramuka? Penasaran. Kenapa ya? Karena waktu ini gak sih pas kita MUPD itu tuh mereka keren banget. Oh iya benar sih. Benar jujur benar. Lagi apa namanya? Show buat demo ekskul itu kan. peserta. Iya, demo ekskul. Kayak aku ngeliatnya, banyak banget yang ditampilin PPDB. Terus aku dulu kan pas SD juga pernah apa sih yang ikut baris berbaris kayak petugas upacara gitu-gitu kan. Jadi kayak lumayan interest juga lah sama pramuka. Kayaknya seru banyak kegiatannya. Jadi aku ikut deh. Terus lanjut SMA kamu aktif apa? Bentar, kamu di Semansa bukan? Enggak, aku di Jakarta. Dulu tuh wah, jauh banget. Kayak SMP 2 tuh kan pindahan gitu ya ke Semansa. Tapi dulu sempet sih pas teman-teman pada belajar buat tes Semansa tuh aku ikut belajarnya doang. Cuman pas pada daftar aku kayak bosen deh kayak di Depok terus, kayak pengen main keluar Depok. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk ngambil sekolah di Jakarta aja. Terus aku di Jakarta tuh SMA-nya SMA Negeri 34 Jakarta. SMA 34. Jadi di Jakarta Selatan sih. Kau seangkatan sama temen kau dong berarti. Aku baru nemu. Gary, kamu tau Gary? Gary, aku tahu. Gary Raka kan. Betul. Itu dulu temen SMA aku. Betul. Sekarang dia lagi di sana juga ya? Masih di Jakarta sih Gary. Aku tuh satu studio sama dia. Ada sih nanti dia YouTube-nya tayang sebelum kamu juga nanti. Seriously? Dia tonton kali nanti episode ini. Gary tuh sama aku dulu pas di SMA sempat satu project bareng gitu, kayak ada lomba. Yang green. Apa ya? Itu ya? Betul sekali, Green Generation. Iya, dia juga cerita itu dengan bangga sekali kan di podcastnya. Iya, karena memang sangat membanggakan banget sih kalau dengar ceritanya keren. Lucu loh cerita awalnya tuh, aku tuh dulu tuh aku sama teman-teman aku tuh anak anggota KIR. Gary tuh OSIS sih sebenarnya, dia nggak KIR. Iya benar, dia OSIS benar. Cuman waktu itu teman aku yang disuruh sama guruku untuk ikut seminarnya gitu, nggak bisa karena ada ujian. Akhirnya dia nyuruh aku sama temanku yang satu lagi yang sekelas, lu ikutlah ke ini seminar di GI gitu. Apaan seminar apa? Gak tau, pokoknya ikut aja, ada makanan katanya gitu. Gitu karena wah makanan, terus kayak bisa cabut kelas kan, diajakin guru juga, alasannya kayak lumayan lah, kayak ikut seminar sama guru gitu kan. Ya udah akhirnya kita ikut lah. Nah ke GI ternyata bukan cuma seminar, itu sosialisasi lomba ternyata. Dan setelah sosialisasi kita tuh disuruh bikin proposal untuk terkait lingkungan gitu, karena emang temanya kan Youth Generation. Itu tuh salah satu brand otomotif sih. Dia itu bikin lomba untuk pemuda-pemudi Indonesia bikin terobosan-terobosan atau inovasi terkait lingkungan.
Nah itu aku sama temanku ngisi proposalnya, dikasih arahan sama guru, akhirnya kita submit. Terus udah tuh kita tidak mengingat apa-apa, tahu-tahu pas pengumuman kita masuk 20 besar se-Indonesia. Gitu. Ternyata alhamdulillah didanai untuk diimplementasiin itu proposal. Nah dari situ kegiatan-kegiatannya seru-seru banget. Aku kayak, makanya Gary juga seneng kan, karena emang sangat wow. Itu kayak pertama kalinya aku ikut lomba nasional yang apa sih, bener-bener harus presentasi sama juri-juri, terus akhirnya ada exhibitionnya juga. Jadi salah satu yang sangat berjasa membawa prototype instalasi pengolahan air limbah kantin kita waktu itu ke Gansi. Saya pakai mobil Gary gitu, alat-alat. Terus kita pas exhibition dapat juara 1, alhamdulillah. Tapi untuk lomba keseluruhannya belum dapat rezeki juara 1 sih, cuman tetap aja sangat berkesan. Seru banget. Berarti kamu ini nggak lanjut pramuka ya? Atau? Oh, kalau di SMP 2 pramuka penegaknya tetap ini sih, tetap kalau ada nggak aktif-aktif banget sih, cuma kalau diajakin, kalau lagi bisa, aku kadang ikut kegiatannya, misal buka bersama atau lomba atau gitu. Oh, jadi pas kamu SMA pun kalau misalkan ada acara SMP 2 yang pramuka tetap join gitu. Kalau misalkan di SMA-nya sendiri, kamu aktifnya berarti kir aja. Oh, nggak ada pramuka. Nggak ada. Waktu di SMA itu aku aktifnya kir sama rohis. Terus abis lomba yang tadi aku sama Gary ikutin itu, kita bikin namanya GCL, Gerakan Cinta Lingkungan. Nah itu kayak komunitas gitu. Nah, di situ aku aktifnya juga. Masya Allah. Keren. Lucu ya. Seru sih. Banget sih. Kita berteman dengan orang yang sama. Iya, ternyata ada mutual friend ya kita. I see. Terus lanjut ke kuliah. Kalau betul kamu di mana? Jurusan apa? Nah, ini adalah detik pertama aku tahu Lulu bikin podcast. Soalnya waktu itu aku lihat story-nya Filandi. Filandi itu teman sejurusan aku. Aku lihat story Filandi kayak, Filandi podcast sama siapa, kayak kenal. Lulu gitu kan. Pas aku lihat di YouTube-nya udah banyak videonya, terus aku jadi nontonin yang anak-anak SMP 2 yang pada aku kenal, kayak ya Allah seru banget. Aku jadi mengenang masa SMP. Terus keren-keren gitu nggak sih teman-teman pada nge-share yang dia lagi jalanin, terus jadinya nambah pengetahuan baru. Seru-seru, mantap Lulu. Terima kasih telah memperpanjang komunikasi dan wah kami, padahal aku nggak kecap juga. Terus ada yang bisa sedikit diceritain nggak dari versi kamu daripada Finlandia? Apa ya? Paling kalau keilmuan sih ya kayak Vila dibilang ya, ada departemen perbedaan. Paling pengalaman kali ya, mungkin berbeda sedikit sama Finlandia. Kalau dulu aku waktu kuliah kan ada magang. Aku tuh magang, sebenarnya Finlandia juga sama sih di bagian di sektornya pertambangan juga waktu itu. Aku pernah ke Kalimantan sekitar sebulanan. Ikut magang di salah satu perusahaan tambang. Di situ aku belajar kayak sistem manajemen K3-nya, terus tender untuk mencari project-project si subkontraktornya, gimana caranya, apa syarat-syaratnya, terus ikut cara ngaudit orang gitu. Ya sebagai ini aja sih, cuman ngeliatin doang sih, gak begitu masuk ke dalam prosesnya, cuman ya pengalaman baru, belajar baru. Terus pertama kali itu aku berarti ngerantau, padahal cuma sebulan. Ngerantau dari orang tua, karena benar-benar tinggal gak sendiri sih, berdua sama teman. Cuman seru sih, aku baru pertama ngerasain ngerantau kayak, ini ya rasanya jauh dari keluarga. Kayak lebih mandiri gitu kan, lebih bertanggung jawab sama diri sendiri. Itu lu sama Lala dari kapan sih ngerantau yang misah gitu? Kalau misah ya itu 2015 kuliah. Terus di Jerman berarti? Betul. Kalau pas SMA di Thailand berlima keluarga. Oh, keluarga lengkap di Thailand. Terus aktif apa? Atau udah sibuk kuliah ya? Kalau kuliah enggak sih, aku banyak coba-coba sebenarnya. Aku tuh anaknya kalau diajakin kayak mau-mauan deh anaknya. Dulu tuh aku waktu kuliah aktifnya pas tahun pertama itu di himpunan mahasiswanya.
sama di lembaga dakwah kampus di Salam UI pernah setahun. Terus pas tahun kedua sama tahun ketiga ke lembaga dakwah ya fakultasnya namanya Nurani FKM UI. Jadi kayaknya lebih banyak di kayak rohisnya gitu loh, rohisnya kampus. Ya banyak kan di situ sih. Untuk yang lain paling komunitas tuh dulu, aku pernah bikin ini juga komunitas sketsa namanya. Komunitas gambar gitu-gitu seni, kayak anak-anak yang suka gambar kita ajakin bikin komunitas di bawah lembaga Departemen Seni Budayanya BEM. Terus ya udah buat ikut-ikut lomba gitu atau sekedar main-main ke museum atau nggambar bareng gitu. Sama olahraga paling aku join futsal waktu itu, tapi nggak terlalu into banget sih karena diajakin itu. Ada futsal cewek? Ada di FKM, di UI juga ada sih, sebenarnya di UI juga ada. Karena waktu itu pas diajakin itu gara-gara pengen olim. Jadi ayo dong ikut biar olimnya bisa lebih banyak timnya gitu. Futsal. Gitu. Masya Allah. Seru banget dengan cerita kamu ya, banyak. Aku anaknya demen ikut dah kayaknya. Nyoba-nyoba dulu, nanti kalau bertahan apa enggak kita lihat dulu sih. Masalah apa ya satu lagi lu, kalau di K3 itu aku pernah waktu itu ngambil skripsi tentang di kebun binatang karena rumah aku tuh deket Ragunan kan. Jadi aku waktu itu ngambil skripsi tentang manajemen risiko penjaga satwa di kandang harimau Sumatera. Itu seru banget juga sih kalau menurut aku ya, karena kayaknya topik skripsinya enggak sih, topiknya sih biasa umum, cuman subjeknya si objeknya ini kayak agak jarang gitu loh. Benar-benar. Objek di kebun binatang seru, jadi kita bisa ketemu langsung sama harimau. Lu waktu itu aku sama singa juga ketemu langsung, masuk ke dalam kandang. Wah, si perawat satwanya. Lucu banget kamu sampai kepikiran itu loh diskusi karena kamu. Emang awalnya gak kepikiran karena bingung kan tuh milih topik tuh apa ya yang topiknya gak nyusahin, soalnya pas aku skripsian itu aku juga lagi ditawarin, kan aku di tempat magang yang aku bilang pertambangan itu. Nah itu tuh dia punya perusahaan korporatnya di Jakarta. Nah aku waktu itu lagi ngambil kerja juga jadi sekretaris penggantinya gitu deh. Sekretaris utamanya lagi cuti. Jadi aku waktu itu jadi sekretaris pengganti di Departemen HSE-nya. Nah karena aku mikir, aduh gak bisa nih kalau aku harus ngambil skripsi yang jauh-jauh kan. Aku mikir yang deket-deket rumahku apa ya, Ragunan. Udah deh ambil Ragunan aja. Dan kebetulan pembimbing kayak excited juga, kayak wah jarang nih kalau kamu ngambil topik ini kayaknya bagus kata-kata. Jadi support juga, ya udahlah hayu gitu. Bagus banget sih, kayak aku dengarnya juga bagus banget, maksudnya unik gitu kan. Terus dan emang itu kebutuhan juga nggak sih? Ya karena kebun binatang ya, maksudnya di Jerman ya di mana-mana juga kepake, itu suatu wisata objek sama kayak objek wisata yang kayaknya nggak bakal sepi juga nggak sih, karena betul. Keren sih, keren. Ramai banget, parah. Masya Allah, oke. Ada aja ya. Iya, tapi unik. Terus lanjut ke sekarang, kalau boleh tahu sedikit tentang kerjaan kamu? Aku tuh sebenarnya baru pindah sih lu. Baru nggak ya? Baru mulai aktif kerjanya itu Maret. Jadi baru sebulanan gitu deh di sini, dan di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. Kantornya deket di Jakarta Selatan, dekat Kuningan. Itu jadi kesibukannya apa ya, karena sekarang kan masih jadi calon PNS, program 1 tahun. 1 tahun ini masih program welcoming atau latihan dasar gitu. Jadi kesibukannya lagi rolling, jadi kenalan, terus adaptasi, belajar mereka ngerjain apa sih di tiap departemen yang aku lagi rollingin. Terus sama lagi ngerjain PR dan tugas-tugas dari ini, si SDM-nya kan ngasih program ini dengan berbagai tugasnya. Jadi baca modul, ngerjain tugas, ngeringkas-ringkas peraturan gitu-gitu deh. Jadi kegiatannya sih gitu sih selama ini. Ya Allah, semoga sukses selalu.
Amin. Masya Allah. Gitulah. Mas aku mau flashback ke SMP nih. Kalau boleh Ayo. tahu dari kamu gimana setelah mengenang-enang banyak SMP dari podcast aku. Kalau dari kamu sendiri ada yang Iya, kamu ingat gak dari dulu Lala? aku tuh ingatnya kan dulu kita pernah pramuka bareng. Mm, Cuman pramuka lalu tuh kayaknya nggak terlalu lanjut ya sampai kelas 11, 12 enggak, gitu kayaknya. bentar dong. Tapi Lala pernah ini gak sih ikut Olimpiade? Kayaknya Lala pernah. Lala pernah ya, aku kayak pernah inget gitu loh waktu itu pernah ikut lomba sama salah satu di antara kalian mungkin ya. Ikut lomba bareng yang sama Bu Wiwi naik mobil sekolah ke, Oh, aku lupa tempatnya antara di MH Tamrin apa di ini ya, apa sih, GBK gitu kalau nggak salah, di tribunnya tenis indoor apa ya, aku lupa. Lucu banget itu ngerjain soal tapi di tribun kayak pengen jatuh gitu. Aku lupa sih tapi waktu itu gimana. Cuman kalau yang kelas 11 12 sih kebanyakan ingetnya ya itu kegiatan kita juga gak terlalu banyak yang cross gitu gak sih. iya sih benar. Paling waktu kelas 9 kelas 9 itu um, aku tuh waktu kelas 3 tuh bimbel sama Rina sama Sasa waktu itu di GO. Jadi kalau pulang sekolah kadang suka ke kelas kalian deh, kayak aku sering ketemu kalian. Kalau Lulu sama Lala tuh dulu kayaknya yang kayak lebih tomboy gitu kan, kalau Lala yang lebih kalem-kalem gitu. Ini kayak semua orang ngomong gini ya di podcast kamu, cuman kayaknya emang iya deh. kita juga jarang kegiatan bareng gitu nggak sih? Jadi kayak ya paling ingatnya sekilas aja ngobrol sekenanya, nggak terlalu banyak. Siap. Kasih banyak atas update-nya, atas cerita-ceritanya seru, unik. Iya Masya begitulah Allah. lu. Alhamdulillah diberikan kesempatan menjalani unik-unik. Allah, Masya Allah. Terus aku lanjut ke pertanyaan terakhir. Kalau boleh tahu harapan dan rencana kamu ke depan seperti apa? Kalau harapan dan rencana, apa ya, kan kalau misal ditanya mau S2 atau enggak gitu, aku nggak tahu sih sebenarnya pengen S2 atau enggak. Cuman yang aku pikirin adalah aku pengen coba hidup di luar negeri bareng setahun 2 tahun gitu kayak kalian. Seru gak sih lu kayak gitu? Seru. Aku pengen ngalamin apa namanya ya, hidup di kalangan yang kan kalau kita di Indonesia nih kebanyakan udah sering jadi mayoritas gitu ya. Kalau di sana kan mungkin pandangan orang beda atau ada pelajaran-pelajaran yang mungkin belum sempat kita dapat selama hidup di Indonesia aja gitu kan. Begitu pengen nyobain sih ke luar negeri, entah occasionnya kuliah lah atau entah apa, atau kerja atau apa juga nggak tahu. Cuman karena aku sekarang jadi ikatan dinas kan, mungkin kalau kerja aku juga ngerti sih kerjanya kalau di luar negeri bisa apa gitu ya. Mungkin kalau nanti dapat kesempatan kuliah sih, cuman belum tahu juga deh kuliah di mana, negaranya, ngambil fokusnya apa juga belum tahu. Cuman gitu sih, pengen belajar tinggal di tempat yang jauh. Kayaknya hal baru lagi ya. Dari pengalaman baru. Kalian selama di luar negeri kan pakai di negara yang bahasanya itu ya lu, bahasanya bukan bahasa Inggris gitu. Itu kalian susah nggak sih pas awal-awal pertama kali datang? Iya, kalau aku susah sih. Kenapa, gimana? Tetap sih ngobrolnya gitu kan. Terus makanya mereka pakai bahasa sehari-hari kan, kita ya grammar banget gitu kan. Itu sih pasti penyesuaian banyak. Kalau dari aku. Terus belajarnya tuh dari sebelum pindah atau emang pas dari nyampe sananya terus baru ikut Aku kelas? waktu itu aku emang udah ada bekalnya dari kelas 1 SMA, pernah ikut les di bahasa Jerman. Berarti emang udah ngeplan bakal kerja Jerman dari awal? Belum kalau itu sebenarnya. Belum. Tapi emang ikut les aja waktu di Ikut les waktu itu emang mama kayak SMA harus ada bahasa baru nih gitu selain bahasa Inggris gitu. Seru banget mamanya. Aku juga pengen banget tuh bisa punya bahasa lain selain Inggris. Kayak seru banget ya, kayaknya jauh-jauh gitu belajar bahasa baru. Insya Allah. Ya, semoga juga kita ke depannya saling kontak terus ya. Amin, amin.
Masya Nanti Allah. kabar-kabar, siapa tahu kamu kesini, kalau ke area-area Ragunan nanti kita bisa tour guide. Boleh, Nanti aku boleh. ajakin ke kandang harimau. Boleh. Masya Allah. Tapi ditutup nggak sih sekarang pandemi? Iya kan? Kalau kemarin sempat tutup, tapi setelah tutup buka lagi dengan pembatasan apa sih, jumlah kuota orang yang masuk. Terus awalnya itu cuma KTP Jakarta doang yang boleh. Kayak Terus setelah itu update lagi jadi yang boleh apa namanya bukan anak-anak dan lansia. Terus sekarang udah boleh anak-anak dan lansia tapi daftarnya online dan tetap ada kuotanya gitu. Cuma udah boleh sih di luar Jakarta boleh, anak-anak boleh, lansia udah boleh. Perlahan-lahan sudah mulai lah. Kalau di Jerman gimana lu ininya, kondisi COVID masih parah kah atau better? Di lockdown, tapi katanya sih, aku juga belum cari tahu, harusnya sih membaik ya karena lockdown. Udah wajib masker di tempat-tempat tertentu gitu sih kurang lebih. Kalau dulu tuh aku ingat dulu tuh kerjanya IT, kerja dan kuliahnya IT. Kalau Lala tuh apa ya? Sama. Oh, IT juga. Wow, kalian sama banget. Jurusannya sama lu? Jurusannya sama, tapi emang apa ya kayak fokusnya beda akhirnya. Oh, ada peminatannya gitu. Semacam gitu. Maksudnya lebih ke berkecimpungnya yang sekarang sih, kayak Lala lebih ke website, aku lebih ke data. Satu disiplin ilmu ya berarti. Mantap, disiplin ilmu, ya betul. Masya Allah. Gitu. Iya, pokoknya stay safe juga dan healthy di sana. Iya, stay safe and healthy juga Lala dan Lulu. Terima kasih. Oke, aku pamit. Assalamualaikum. Aku juga. Waalaikumsalam.